Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Rumah Rafif. Kita masih melanjutkan tutorial kita tentang HTML dan juga CSS. Video kali ini akan membahas tentang form, ya. Kita akan membahas tentang form, bagaimana kita bisa memasukkan data-data kita, kemudian ketika diproses ke dalam bahasa pemrograman akan tersimpan. Nah, langsung saja kita buka Visual Studio Code kita. Kemudian kita buka juga Google Chrome kita. Di Visual Studio Code, kita buka terlebih dahulu File, New File. Kemudian langsung saja kita save teman-teman. File, Save As. Kemudian kita simpan dengan nama form.html. Save, oke. Kemudian kita lanjutkan penulisannya, drop tab-nya, HTML-nya. Kemudian kita tulis head-nya, kita tulis lagi title-nya, kita tuliskan dengan title form, ya. Kemudian lanjutkan dengan geser, oke, body, lanjut dengan kita buka terlebih dahulu filenya di Google Chrome. Caranya bagaimana? File, open file, form, open with Google Chrome. Oke, close di sini. Kita cancel di sini. Kemudian kita tuliskan di sini. Nah, di HTML teman-teman disediakan sebuah tag yang bernama form. Form, ya. Tag form. Di tag form ini disediakan paling tidak dua parameter, ya. Action, ya. Kemudian yang kedua adalah method. Action dan juga method, ya. Action ini, ya, action ini di dalam tanda petik ini, ya, di action ini akan bisa kita atur untuk mengirimkan data kita ke alamat mana, ya. Jadi misalnya kita punya satu alamat tertentu, misalnya simpan.php, misalnya seperti ini. Maka data-data yang terletak di dalam tag form ini, ya, yang tersimpan antara tag form pembuka, ya, ini kan tag form pembuka, ya. Kemudian ini tag form penutup. Data-data yang ada di dalam sini yang berupa inputan akan tersimpan dan akan terkirimkan ke alamat simpan.php. Ya, jadi ketika klik data-datanya akan terkirimkan ke simpan.php, misalnya seperti itu. Kemudian selain action disiapkan juga sebuah parameter yang namanya method, ya. Metode ini bisa kita isikan dengan post, ya, ataupun dengan get, ya. Biasanya kita simpan dengan post, ya. Kemudian ketika tag sudah kita buat, ya, tag form sudah kita buat, kita lanjutkan dengan pengisiannya. Misalnya kita isi dengan P dulu, kemudian kita isikan dengan bold, kita isikan dengan detail data diri, misalnya. Kita coba refresh. Oke, data-data diri sudah masuk. Kemudian kita masukkan lagi di sini, misalnya adalah nama, ya. Kita nama, kita break, ya. Kita masukkan garis ke bawah. Kemudian kita kenalkan dengan sebuah inputan yang namanya input, ya. Tag input, ya. Tag input di HTML sudah disediakan teman-teman, ya. Di sini sudah disediakan sebuah tag yang namanya input. Nah, di sini input ini kita bisa isikan dengan beberapa parameter yang lain, misalnya input type. Kemudian kita isikan. Nah, ini sudah disediakan oleh si Visual Studio Code kita. Jadi type yang dimiliki oleh si input itu bermacam-macam, ya. Ada yang button, ada yang checkbox, ada yang color, sampai dengan yang number. Nah, ini tulisannya bisa kita isikan dengan teks. Ya, kita isikan dengan teks. Nah, biasanya ketika sebuah data akan disimpan, ya, akan disimpan ke halaman ini, ya, simpan.php ini, dia punya sebuah parameter di mana ketika kita inputkan, maka data yang diinputkan itu akan tersimpan ke dalam suatu tempat penyimpanan, misalnya. Nah, ini diatur oleh sebuah parameter namanya name. Ya, name.
Misalnya kita isikan dengan nama, ya. Nama bisa ataupun data nama bisa, ya. Misalnya kita isikan dengan nama saja, ya. Nama. Oke, seperti ini. Maka ketika kita inputkan di sini, ya, maka akan tersimpan dan terkirimkan ke sebuah alamat yang bernama simpan.php. Kita coba refresh dulu di sini. Oke ya, di sini nama, ya, atas sini namanya. Kemudian inputan kita akan kita masukkan ke sini, ya, nama, ya, tersimpan dengan nama. Kita lanjutkan lagi, nama ya misalnya. Kita isikan lagi dengan sebuah tulisan email. Ya, email, masukkan lagi di sini, input, type, teks lagi, nama, email. Kita coba refresh. Oke ya, nama, email. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita masih di awal, ya, kita belum melakukan pemrosesan sampai dengan simpan.php, pengunjung itu cukup melihat dengan input type-nya teks, ya. Kemudian name-nya tidak perlu kita isi karena kita belum sampai kepada tahap penyimpanan, ya. Kita cuma masih dalam tahap bagaimana membuat sebuah HTML yang isinya berupa isian, ya. Ketika kita isikan cukup, ya, seperti itu. Tapi ketika kita akan memproses, maka sebaiknya dan harus diisikan dengan parameter name ini, ya, parameter name ini. Nah, kita lanjut saja. Kita sudah sampai pada detail data diri. Kita lanjutkan dengan lagi, ya, kita isikan di sini misalnya P, kemudian kita isikan bot lagi, kemudian kita tuliskan review. Oke ya, review. Kita tuliskan lagi di bawahnya sebuah informasi tentang referensi misalnya. Anda tahu YouTube ini dari mana misalnya. Kemudian kita isikan dengan sebuah tag yang bernama select. Ya, dengan nama select misalnya. Oke, select, kemudian kita isikan dengan referensi, ya. Oke, di form HTML, ya, disediakan sebuah tag juga yang bernamakan adalah select, ya, tag select. Tag select ini bisa kita isikan dengan pilihan-pilihan, ya teman-teman, ya. Jadi ketika pengunjung ataupun orang yang melihat ke web kita, ketika melihat sebuah tag select ini, kita bisa isikan dengan beberapa pilihan. Dengan mode option, ya. Option, di option kita bisa isikan parameter yang namanya value, ya. Misalnya referensi, kita bisa referensi dari mana? Google misalnya. Kita isikan Google. Nah, saya geser dulu biar lebih lebar. Ini kita geser juga, ya, option, value, option lagi, ya, bisa diisi dengan beberapa isian, ya, misalnya dari teman, ya, value, ya, ini tidak usah diisi, tidak apa-apa, tapi kita sampaikan saja di sini, ya, dari teman, langsung di sini aja teman. Kemudian kita isi lagi misalnya option lagi. Dari mana lagi kalau misalnya lihat ini? Rekomendasi YouTube. Ya, value YouTube. Kita coba refresh. Waduh, ini kok ketutup. Saya geser lagi ke sini. Tidak bisa, ya. Kita geser ke sini. Kemudian kita turunkan biar tidak menutup view Google Web. Oke, kita coba refresh di sini. Yes. Anda tahu YouTube ini dari mana? Google. Tapi dia kok satu baris, kita turunkan dengan B. Ya, BR. Refresh lagi. Yes, Anda tahu YouTube ini dari mana? Google, dari teman, rekomendasi YouTube, ya. Ini adalah tag apa? Ini adalah tag select, ya, tag select. Di mana di dalam tag select ini
bisa kita isi dengan beberapa opsi ya. Option Google misalnya, option dari teman misalnya, option rekomendasi YouTube misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita perkenalkan dulu ya dengan tag yang lain lagi yang dimiliki oleh si form. Misalnya kita isi lagi dengan apakah akan ke sini lagi ya. Dan kita break di sini. Ya. Kemudian kita isikan dengan input type radio ya. Type radio. Kita isikan misalnya ya. Type radio lagi. Radio. Radio. Tidak. Input type radio lagi. Kan mungkin. Kita coba dulu di sini. Oke, apakah akan ke sini lagi? Ya, tidak mungkin. Ya, ini diatur oleh sebuah type ya yang bernama radio. Kalau di sini tadi ya, teman-teman bisa lihat di sini input type-nya tipenya teks ya. Teks. Ya, tipe teks. Jadi bentuknya adalah isian seperti ini. Ya, ada lagi sebuah tipe namanya radio. Bentuknya lingkaran seperti ini ya. Dan seperti ini. Nah, ini kan bisa diklik banyak ya teman-teman ya. Ya, harusnya kan cuma satu ya. Caranya gimana? Kita masukkan di sini name ya. Ya, kemudian kita pilihkan dengan kita masukkan dengan ke sini misalnya. Kita copy saja. Pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini. Jadi sama ya. Pilihannya cuma satu. Kita coba refresh dulu. Ya. Oke ya. Jadi ketika dia punya satu nama, ya, HTML akan mengetahui bahwasanya pilihan ini ya tidak mungkin ini sebenarnya akan tersimpan ke dalam satu penyimpanan yang bernama ke sini ya. Jadi ketika pengunjung memilih ya dan akan memilih yang tidak, maka pilihan ya akan hilang ya. Jadi kemudian misalnya kita memilih mungkin, sebelumnya kita pilih tidak mungkin misalnya, maka pilihan tidaknya tadi akan hilang dan berpindah ke pilihan mungkin. Nah, itu diatur oleh sebuah inputan yang bernama radio, input type radio, input type radio ya, gitu ya. Kemudian lanjutkan lagi, misalnya kita masukkan di sini, kita masukkan kesan dan pesan, misalnya kita break, kemudian kita isi dengan sebuah text area. Ya, text area ini juga disediakan oleh si HTML ya, oleh si HTML sehingga kita bisa isi dengan sebuah text area. Kita coba refresh dulu. Pesan-pesan ya, pesan-pesannya diisi di sini. Kok kelihatannya kecil banget? Bisa kita besarkan. Coba spasi dulu. Calls, misalnya kita masukkan dengan 30. Kemudian rows. Ya, barisnya misalnya 10. Kita coba refresh dulu. Oke ya, jadi lebih besar ya dengan text area. Kemudian kita isikan dengan parameter calls ya, isinya kolom ya. Kolom ya. Ini adalah calls-nya. Rows-nya 10 ya, ke bawah ini 10 ya. Bagian yang mendatar itu namanya calls, kolom. Bagian yang menurun ini namanya adalah rows ya, yakni baris. Nah, ini biasanya bisa kita simpan juga name lagi, misalnya pesan. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita sudah mengisi semua ya, sudah mengisi semua dan kita sudah atur ada isian nama, email ya, kemudian Anda tahu YouTube ini dari mana, kemudian pertanyaan apakah akan ke sini lagi, kemudian sebuah teks area yang berisikan kesan dan pesan, maka tiba saatnya kita masukkan lagi sebuah tombol ya. Jangan lupa tombolnya dibuat. Nah, tombol ini diatur oleh yang namanya
tag input ya, tag input. Kita isikan dengan tag input, tipenya apa? Tipenya adalah submit. Ya. Name-nya apa? Misalnya kita tuliskan dengan simpan. Ya, kita coba refresh. Oke ya. Name-nya simpan, sudah. Tipenya submit, tapi kok namanya submit ya? Kita ubah, bisa kita ubah di sini, value. Ya, kita isi value simpan. Kita coba refresh, simpan ya. Jadi di sini ya, di tag input ini tipenya sudah dipilih submit ya. Name-nya itu untuk penyimpanannya ya teman-teman ya. Name-nya simpan dan isian daripada si tombol ini tersampaikan ataupun terlihat dengan tulisan simpan ya. Simpan. Kita juga bisa misalnya tulis di sini simpan data di value-nya, maka di sini juga akan ganti dengan simpan data. Nah, tinggal ketika kita sudah hubungkan ini dengan tarik dulu ke atas ya, dengan sebuah program penyimpanan bisa PHP ataupun dengan program yang lain misalnya, maka ketika pengunjung ataupun seseorang menulis di sini namanya siapa, emailnya apa, kemudian pilihan ini dari mana dia tahu, kemudian pilihan akan ke sini atau tidak, lagi misalnya mungkin kemudian diisi dengan kesan dan pesan. Maka ketika sudah data diisi semua dan disimpan ya, dengan klik di tombol simpan data ini, maka semua data yang ada di sini akan terkirimkan ke simpan.php ya. Semua datanya akan tersimpan dan terkirim ke simpan.php. Nah, tinggal di simpan.php tadi, maka data-data itu bisa diolah ya, apakah akan ada proses ketika mengisikan data diverifikasi dulu, ataukah langsung bisa disimpan. Nah, itu penjelasan tentang form, di mana kita bisa membuat sebuah isian ataupun inputan dengan beberapa tag yang disiapkan oleh si HTML. Oke, itu tadi penjelasan tentang form. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.